Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, mari kita belajar bersama melalui channel Media Belajar. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Perkenalkan, nama saya Yulia Gustimar. Sebelum kita membahas materi, jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya semakin banyak hal yang baik dan menarik yang dapat kita bahas pada channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas sedikit materi tentang teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan salah satu materi mata pelajaran bahasa Indonesia yang dipelajari oleh siswa-siswi SMP atau MTS kelas 7. Langsung saja kita mulai untuk mengulas materi teks deskripsi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. Menurut ahli Parera, menyatakan bahwa deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang hidup dan berpengaruh. Karangan ini berhubungan dengan pengalaman panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan. Sedangkan menurut para ahli lainnya, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks deskripsi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek kepada pembaca secara jelas dan rinci, sehingga pembaca seolah-olah langsung dapat melihat, merasakan, dan mendengar objek yang digambarkan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang apa yang seolah-olah kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. 1. Seakan melihat. Contohnya, kulitnya kuning lansat. Pada kalimat ini terlintas dalam pikiran pembaca bahwa seolah-olah panca indera mata yang bekerja. Seolah-olah si pembaca melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh si penulis. Yang terlihat oleh pembaca pada kalimat tersebut yaitu warna kulit seseorang yang kuning lansat. Contoh kedua, wajahnya bersemu merah menahan malu. Pada kalimat ini masih sama. Panca indera yang bekerja adalah mata. Jadi, si pembaca seolah-olah melihat apa yang disampaikan si penulis secara langsung. Yang terlihat oleh pembaca adalah ekspresi wajah seseorang yang memerah. 2. Seakan mendengar. Contoh pertama, bernyanyi kecil. Pada kalimat ini terlintas dalam pikiran pembaca bahwa seolah-olah panca indera telinga yang bekerja. Seolah-olah si pembaca mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh si penulis. Yang terdengar oleh pembaca pada kalimat tersebut yaitu suara seseorang yang sedang bernyanyi. Contoh nomor 2, suaranya serak akibat terlalu banyak berteriak. Pada kalimat ini masih sama. Panca indera yang bekerja adalah telinga. Jadi, si pembaca seolah-olah mendengar apa yang disampaikan si penulis secara langsung. Yang terdengar oleh pembaca adalah suara seseorang yang sudah serak. Ketiga, seakan merasakan. Contohnya, semilir angin di sore hari membuat ia menggigil. Pada kalimat ini terlintas dalam pikiran pembaca bahwa seolah-olah panca indera kulit yang bekerja. Seolah-olah membaca merasakan secara langsung apa yang disampaikan penulis.
Yang dirasakan oleh si pembaca adalah dinginnya angin sore. Nah, mudah bukan? Selanjutnya mari kita latih pemahaman kita tentang seolah yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Yang pertama, bulu kucing Anggora berwarna putih. Nah, kira-kira ini termasuk kategori yang mana? Seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan? Ayo, kira-kira yang mana? Saya beri waktu 5 detik untuk menjawabnya. Ya, benar. Pada kalimat kucing Anggora berwarna putih, melibatkan panca indera mata, yang mana pembaca seolah-olah melihat warna bulu kucing Anggora yang berwarna putih. Contoh kedua, kicauan burung nuri sangat merdu. Wah, pada kalimat ini pasti sudah bisa menjawabnya. Kalimat ini masuk kategori yang mana ya? Benar sekali, bahwa kalimat ini melibatkan panca indera telinga, yang mana pembaca seolah-olah mendengar suara kicauan burung yang sangat merdu. Contoh ketiga, terik matahari membakar sekujur tubuh. Tentu bisa kan menentukan kategorinya? Ya, tepat sekali. Kalimat ini termasuk pada kategori seakan merasakan. Apa yang dirasakan? Yang kita rasakan adalah panasnya terik matahari. Untuk soal nomor 4, 5, dan 6, silahkan komen di kolom komentar, kira-kira 4, 5, dan 6 itu termasuk kategori yang mana? Melihat, mendengar, atau merasakan? Selanjutnya, kita lanjut pada pembahasan kata depan, di. Penggunaan kata depan di, kapan kita harus menyambung atau memisah di? Jawabannya tergantung kedudukan di pada kalimat itu. 1. Di sebagai awalan atau imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 2. Di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dengan bahasa lain, untuk mempermudah memahami penggunaan kata depan di, yang dipisah ditujukan untuk di yang menyatakan tempat. Dan apabila di tidak menyatakan tempat, maka penulisan di digabung atau serangkai dengan kata berikutnya. Mari perhatikan contoh berikut agar lebih paham. Di yang serangkai. 1. Dijual, dirasakan, dipelajari, diputar. Dijual, dirasakan, dipelajari, diputar. Ini merupakan di yang penulisannya diserangkai, karena ini tidak menunjukkan di untuk tempat. Jadi penulisannya harus kita gabung atau diserangkaikan. Lanjut, mari kita lihat di yang dipisah. 1. Di suatu klinik. 2. Di Jakarta. 3. Di pasar. 4. Di sawah. Di suatu klinik, Jakarta, pasar, sawah itu merupakan kata tempat. Jadi penulisannya harus dipisah. Cukup sekian pembahasan kita hari ini, semoga dapat memahami dan bermanfaat bagi kita. Silakan tinggalkan komentar kalau masih ada yang kurang paham dan request materi lainnya. Terima kasih.